Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu PKS Kurikulum, Ibu Eris Diawati SPD, PKS Kesiswaan Bapak Mas Yudi Riksa, Ibu Bapak Wali kelas 10, serta Ibu Bapak Guru yang telah hadir pada kegiatan ini, serta siswa-siswi kelas 10 yang telah hadir pada kegiatan melalui Google Meet. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan tidak kekurangan sesuatu apapun itu. Ya, tapi sebelumnya Ibu ingatkan lagi mikrofon supaya kalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan bisa menyimak. Ibu berharap kalian tidak melakukan kegiatan lain ya, fokus dan juga menyimak. Dan yang mikrofonnya masih aktif silakan dinonaktifkan. Sudah siap semuanya? Acungkan jempol, tangan, asal jangan kaki ya. Sudah siap? Kita akan memulai apel pembukaan tahun ajaran baru. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, apel pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 semester ganjil hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 melalui program belajar dari rumah akan segera dimulai. Pembacaan doa oleh Bapak Nafsir SPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang hadir di tempat ini, anak semuanya di rumah, mari kita mulai kegiatan belajar di rumah ini dengan bersama-sama berdoa Allah SWT dan harapan mudah-mudahan kita semuanya sehat jasmani, sehat rohani. Begitu juga keluarga kita semuanya, karena dengan kesehatan itu insya Allah akan menunjang seluruh kegiatan itu dalam keadaan baik. Dan mudah-mudahan kita harapkan pandemi COVID-19 ini segera diambil oleh Allah SWT, dihilangkan oleh Allah SWT, biar kita bisa belajar normal kembali. Al-Hadaniyah Al-Barakatuh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin dan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ighfir li dhunubi wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa barakatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syahratil maut wa najjina minan nar wa rafa'na hisabak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta apel. Seluruh peserta apel dimohon untuk berdiri. Seluruh peserta apel dimohon untuk duduk tenang. Menyanyikan Mars Sakuriang oleh peserta apel. Sambutan oleh pembina apel, Bapak Endrianto Trilasono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Pertama-tama mungkin bertemu dengan Bapak. Tadi disebutkan Pak Endrianto Trilasono, sebetulnya ya panjang, tapi biasa dipanggil Pak Tri aja lah. Saya beserta tim itu sedang mengolah sebetulnya jurusan dan kelas yang dalam hal ini insya Allah minggu-minggu ini jurusan dan kelas mungkin bisa dilaksanakan, doakan saja. Dan sebelum itu juga perlu diketahui sebetulnya kita itu dulu namanya SMEA gitu.
SMEA terus berubah jadi SMK ya. Ditambah dengan di sini ada bidang studinya, yaitu bidang studi kaitannya dengan bisnis manajemen dan teknologi informatika. Untuk jurusannya sendiri sudah pada tahu, yaitu OTKP. OTKP itu dulu tata usaha ya, OTKP itu. Terus untuk pada waktu pertama SMEA itu tata usaha dengan tata niaga, sehingga berkembang sekolahnya ya, yang tata niaga itu menjadi sekarang itu BDP, bisnis daring yang pemasaran ya. Untuk yang TU itu berkembang di sana kesekretarisan, sekarang menjadi OTKP. Sejalan dengan itu juga sekolahnya semakin menambah jurusan, yaitu jurusan akuntansi. Ya. Nah sekarang akuntansi itu menjadi akuntansi keuangan lembaga. Selanjutnya ada juga yang 2 tahun ini sudah ada, yaitu desain grafika. Nah, saya menghimbau kepada siswa-siswi kelas 10 diantaranya, apabila nanti mendapat pengumuman tentang jurusan, saya harapkan sesuai dengan minat bakat yang sudah diolah. Jadi untuk penentukan jurusan itu prosesnya ya agak sedikit panjang ya, dari wawancara, kalian itu minatnya apa, begitu ya. Jadi siswa minatnya apa, terus ada tes akademik ya, diantaranya ada psikotes begitu. Jadi ini panjang begitu. Maksudnya jangan sampai nanti setelah ditetapkan jurusan itu kalian salah, karena yang namanya jurusan itu juga sesuai minat dan bakat begitu. Dan saya harapkan juga apabila nanti kalian itu sudah menerima pengumuman jurusan, itu jurusan itu juga wajib disyukuri oleh kalian begitu. Jadi jangan sampai kalian itu nanti ya minta pindah jurusan dan seterusnya, itu sudah ya tidak bisa begitu ya. Jadi sudah ditentukan oleh tim itu bahwa jurusan itu yang terbaik buat kalian gitu. Ya. Tetapi sebetulnya untuk sekolah itu di SMK ini vokasional, jadi keterampilan. Semua jurusan juga itu sama sebetulnya, hanya tergantung kaliannya. Nanti kalian itu berprestasi atau tidak, begitu ya. Nah ini saya ambil contoh. Saya mengutip beberapa orang-orang yang pernah belajar di SMK dan sukses. Satu, Fredrik Silaban, yaitu Fredrik Silaban ini perancang arsitektur Masjid Istiqlal Jakarta. Dia itu lulusan dari sekolah teknik yang pada waktu itu setara dengan SMK Bangunan. Jadi mengikuti lomba, yang kebetulan lomba itu lomba arsitektur, dan jurinya diantaranya insinyur, diantaranya Insinyur Soekarno. Dan dia dari satu orang yang dari SMK, setara SMK ya, jurusan bangunan itu bisa memenangkan lomba itu dan merancang daripada Masjid Istiqlal yang sekarang ada di Jakarta itu, Fredrik Silaban. Terus yang kedua itu Roni Lukito.
Dia lulusan SMK jurusan dulu itu tata buku atau akuntansi. Ini pendiri kerajaan bisnis Eiger, ya. Jadi kalau kalian punya sepatu Eiger, itu yang punyanya adalah lulusan SMK, ya. Produknya ada tas ransel, sepatu, baju untuk panjat tebing, naik gunung, jaket, dan seterusnya. Di Indonesia itu 120 cabang. Selanjutnya Andi Epnoya. Kalian sering menonton televisi di Metro TV, Kick Andy. Itu lulusan SMK Negeri 6 Jakarta, jurusan Desain Grafika, dan pernah di STM Jayapura. Begitu. Jadi STM Jayapura itu pindah ke Jakarta dan sekarang jadi pimpinan redaksi di Metro TV, ya, Andi Epnoya. Terus yang keempat, Bayu Eko Mukito, ya, kelahiran 1993. Ini aktor film komedi dan YouTuber, ya, komedian. Dia itu mensutradarai film Opo Kue, gitu ya. Itu film itu ini sekali lah kaum milenial. Dia SMKN 4 Malang, jurusan animasi, ya, masih muda, kelahiran 93. Dan yang kelima, Rahmat Ababil, komika stand up komedi dan terkenal, ya. Kalau kalian sering menonton stand up komedi, itu Rahmat Ababil, itu jurusan dari SMK jurusan RPR. Yang keenam, mungkin ini milenial pasti kenal, yaitu Nisa Saban. Nisa Saban itu penyanyi religi, yaitu SMKN 56 Jakarta, jurusan otomotif dan elektronika. Jadi elektronika dan otomotif. Yang ketujuh juga pasti kalian kenal, ya, yaitu Ria Yunita atau Ria Ricis, ya, sukses sebagai YouTuber dari jurusan SMK jurusan pemasaran atau BDP, ya. Itu subscribe-nya sampai 15 juta, ya. Nah, selanjutnya ini yang sudah tua-tua, yaitu pernah di SMEA, yaitu mantan Menteri Luar Negeri, itu Adam Malik, ya. Yang 9, MH Ainun Najib, itu pun hanya lulusan SMEA, Muhammad Dia 1, ya, SMK dulu, ya, pernah di UGM 1 tahun, tapi ini terus di Pondok Pesantren Gontor pernah juga begitu, tapi lulusannya SMK, ya, kalau sekarang itu SMK Muhammad Dia 1. 10 diantaranya Agim, jadi pernah di STM dan juga kuliah di Injani. 11 Ayib Rosidi. Ayib Rosidi itu pengarang, ya, sering membuat guru bahasa Indonesia juga. Itu lulusan SMEA, Taman Siswa, umur 43 tahun, jadi profesor untuk guru bahasa Indonesia di Jepang. Yang selanjutnya pengusaha terkenal, Bob Sandino. Bob Sandino itu lulusan SMK. Dia itu pengusaha yang suka pakai celana pendek dulu, ya. Bob Sandino. Kalau cerita Bob Sandino ini anak sebetulnya dari Pematang Siantar, orangnya keturunan orang kaya, tetapi dia itu setelah lulus SMK atau SMEA pada waktu itu dia nggak melanjutkan, tapi ke Belanda, jalan-jalan mengelilingi dunia karena banyak hartanya, gitu. Dan setelah itu 9 tahun balik lagi ke Indonesia, ke Jakarta, lihat bahwa di Jakarta itu di pinggir sungai ternyata banyak yang menanam pohon kangkung, bayam. Maka dia berpikir, kangkung bayam itu nanti kalau dikemas sedemikian rupa maka akan menghasilkan sesuatu. Maka
Bob Sabino yang lulusan SMEA ini itu sekarang mempunyai Transmart, ya, itu punya dia, termasuk supermarket yang berkaitan dengan hasil tanaman dan seterusnya sekarang itu. Selanjutnya Andri Wongso pernah di SMEA, pendiri Jawara Shop, pengusaha online sukses. Terus Purdi Chandra SMK, pernah kuliah, ya, hanya beberapa, ini psikologi, elektro, sastra, Inggris, farmasi. Ini SMK farmasi, pendiri Bimbel Prima Dama. Selanjutnya Hendy Stiono SMK dari Semip, pendiri Kebab Babarapi, burger, hotdog, gitu ya. Ini 140 outlet di 25 kota. Itu dari SMK, ya. Selanjutnya juga pernah di SMEA, yaitu Buya Hamka, ya. Jadi kalian kalau misalnya yang generasi itu mungkin tahu, ya. Ada Basri Jalfoto SMK, pernah berjualan petik, sekarang pemilik Western Hotel. Ada 198 kamar di Jakarta, ya. Itu dari SMK. Lim Siong juga itu pernah di SMEA, jurusan tata buku, kalau sekarang akuntansi. Itu pengusaha besar, ya. Terus Heldi Yahya itu juga SMK, ya, jurusan akuntansi, sekarang di RUT TPRI, mantan di RUT TPRI, dan pernah di STAR. Yang terakhir Khairil Tanjung, ya, itu pernah di SMEA, jurusan AK, pemilik Trans Studio, ya, mantan Menteri Perdagangan. Jadi kalau Khairil Tanjung itu anak orang sederhana, kalau membaca bukunya itu anak singkong, ya. Di situ mengatakan saudaranya 9 orang dan keluarganya punya rumah makan Padang kecil. Nah, pada waktu itu dari 9 orang itu Khairil Tanjung nggak mau melanjutkan sekolah begitu, hanya lulusan SMK SMEA, gitu ya, jurusan tata buku, akuntansi sekarang itu. Dan itu diketawakan sebetulnya kalau dulu itu, ya, oleh kakak-kakaknya yang ada 4 orang di atas dan adik-adiknya itu pada kuliah dan seterusnya begitu. Dia mengatakan bahwa dia akan mempekerjakan 10.000 orang gitu. Nah, sekarang betul ada Trans Studio itu banyak pekerjaannya begitu. Jadi yang namanya SMK itu juga bisa, gitu ya. SMK itu bisa sukses, gitu. Jadi saya harapkan tadi orang-orang yang sukses dari SMK, dari berbagai jurusan itu sama, artinya bagaimana orangnya, keseriusannya nanti pas di jurusan itu, gitu ya. Jadi saya harapkan kalian kalau sudah menerima nanti keputusan, ya, pengumuman jurusan, saya harapkan agar diterima dan dijalaninya betul-betul serius, begitu. Mau jurusan tadi OTKP, mau jurusan desain grafika, mau jurusan RPL, mau jurusan akuntansi, mau jurusan DDP, itu sama saja, ya. Pak, bagaimana kalau kuliah? Kuliah juga itu sama saja, ya, bisa kalian. Ya, tergantung nanti keseriusan kalian, nilai sikap, pengetahuan, keterampilannya bagus atau tidak. Selama belajar di sini yang hanya 3 tahun, ya. Kecuali kalau ingin 4 tahun boleh lah, ya, ditambah 1 tahun, gitu, ya, itu. Tapi 3 tahun kalau di sini ini, ya. Dan saya harapkan kalian bisa nanti berwira swasta, bekerja, atau melanjutkan perguruan tinggi, ya. Ya, pemerintah sekarang kan mudah-mudahan masih ada yang namanya bidik misi dengan KIP, ya, kartu Indonesia Pintar.
Ya, jadi saya harapkan kalian juga kalau punya kartu Indonesia Pintar jangan dihilangkan atau pegang ya. Nanti di SMK ini juga bermanfaat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya, barangkali dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Dan sekali lagi, apabila nanti menerima pengumuman jurusan, saya harapkan itu yang terbaik bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Apel pembukaan tahun pelajaran 2020-2021 melalui program kegiatan belajar dari rumah telah selesai. Selanjutnya adalah sosialisasi program kesiswaan sekaligus memperkenalkan wali kelas 10. Kami persilakan kepada Bapak Masyuri Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Sangkuriang 1 Cimahi, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta anak-anak sekalian yang berada di rumah yang Bapak banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian yang berada di rumah, kita menghadapi pandemi COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru. Bapak sampaikan dan mengingatkan kembali bahwa adaptasi kebiasaan baru di sini adalah yang pertama, kita semua, bukan hanya kalian, kita semua harus memakai masker. Yang keduanya rajin cuci tangan. Yang selanjutnya menghindari kerumunan. Yang selanjutnya jangan banyak begadang. Kalau Bapak lihat ya, banyak anak-anak yang siang digunakan untuk malam untuk digunakan siang. Jadi Bapak harapkan ketika kalian tidak ada keperluan untuk begadang, jangan begadang. Terus hindari bepergian kalau tidak mendesak atau tidak bersifat urgent. Terus yang selanjutnya adalah menjaga kerapihan diri. Jadi Bapak melihat walaupun Bapak hanya memantau di sekolah, kalian yang berada di rumah harus tetap menjaga kerapihan diri, baik itu laki-laki maupun perempuan. Yang pertama adalah dari rambut ya. Bapak harapkan rambut itu tetap rapi, bersih. Ketika nanti suatu saat pihak sekolah mengharuskan kalian masuk, secara otomatis kalian harus berpenampilan rapi. Ketika kalian masih gondrong, biasanya ada teguran dari kami, tim guru dan kesiswaan, sehingga rambut tetap harus rapi. Terus Bapak melihat juga kemarin tidak banyak, ada beberapa anak yang rambutnya dicat atau dicet ya. Jadi Bapak harapkan menjaga kerapihan. Jadi kerapihan itu tidak hanya rapi saja, tetapi tidak dicat juga. Terus Bapak melihat ada anak juga yang alisnya itu disepit atau yang itu tidak diperbolehkan ya. Jadi Bapak harapkan kalian tetap menjaga kerapihan dari rambut. Terus kuku juga sama. Bapak melihat ada anak yang kukunya, anak laki-laki menggunakan kutek berwarna hitam atau sejenisnya. Jadi disebut tidak diperbolehkan. Kalian bisa baca di buku panduan MPLS bagaimana tata tertib yang berada di SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Terus untuk pembelajaran daring dan luring ini adalah merupakan kebijakan dari pemerintah, sehingga semua sekolah dari mulai TK sampai dengan perguruan tinggi pembelajaran itu melalui daring dan luring. Nah, dengan kebijakan tersebut Bapak himbau kepada anak-anakku sekalian yang berada di rumah, yang pertama adalah nomor handphone itu jangan diganti-ganti ya. Nah, walaupun harus diganti, kalian harus memberitahukan kepada grup ya. Kalian tidak boleh keluar grup terlebih dahulu karena sebelum adanya pembagian kelas ya. Jadi Bapak harapkan kalian nomor handphone itu tidak diganti-ganti. Terus pastikan kuota kalian selalu terisi ya. Dan Bapak himbau juga bahwa untuk pengisian kuota jangan menggunakan kuota harian. Karena dengan kuota harian itu kalau dihitung-hitung lebih mahal. Jadi digunakan atau kuotanya selalu terisi. Dan alhamdulillah nanti kalau kalian setelah dibagi kelas nanti akan ada bantuan pulsa dari sekolah ya. Jadi Bapak harapkan nomor
jangan sampai digonta-ganti. Terus nanti ketika di dalam pelajaran daring dan luring, di situ biasanya ketika kalian memperoleh materi, setelah materi biasanya ada penugasan. Nah, penugasan di sini biasanya harus terkirim, misalnya deadline-nya kapan. Jadi harus diperhatikan jangan sampai kalian biarin tidak dikumpulkan, tetapi tetap ada metode-metode yang bisa mengumpulkan tugas buat kalian. Itu ya terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai pembelajaran daring dan luring. Terus Bapak juga kemarin banyak menerima chat dari anak-anakku sekalian yang berada di rumah, baik itu melalui Instagram ataupun melalui grup MPLS. Pak, kapan kelas 10 bisa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Nah, terkait dengan pendataan ekstrakurikuler, kami dari kesiswaan akan mendata semua siswa dan nanti form akan dikirim melalui grup kelasnya MPLS yang dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 ya. Jadi nanti kalian silakan pilih eskul yang memang kalian minati. Kemarin kalian sudah melihat jenis-jenis eskul atau video-videonya mengenai ekstrakurikuler, tetapi eskul yang wajib yang dilaksanakan di sekolah itu adalah eskul pramuka. Dan nilai kepramukaan itu tetap harus ada. Walaupun sekarang misalnya pembelajaran melalui daring dan luring, bahwa kepramukaan itu penugasan itu kita bisa melalui pembelajaran seperti halnya ketika kalian sudah terbiasa atau sudah melihat SKU di situ misalnya bagaimana syarat untuk mendapatkan nilai pramuka. Di situ nanti dari tim kepramukaan akan memberikan tugas-tugas misalnya yang berkaitan dengan nilai PPKN misalnya. Di situ ada bagaimana terbentuknya ASEAN, di situ ada di dalam SKU-nya bagaimana terbentuknya PBB dan seterusnya. Dan sebetulnya semua mata pelajaran itu di dalam SKU itu ada. Jadi nanti tinggal dari tim kami atau dari tim sekolah akan menugaskan atau kalian akan mendapatkan nilai kepramukaan. Terus selanjutnya kalian boleh memilih eskul yang lainnya. Yang terpenting kalian melihat bahwa setelah kalian nanti masuk, kalian minatnya eskul yang mana, silahkan, tetapi sesuaikan dengan kondisi kalian ya, kondisi kesehatan rumah atau jarak tempuh kalian dari rumah ke sekolah. Jangan sampai kalian itu pulang setiap hari itu sore atau bahkan sampai malam. Karena untuk kegiatan ekskul pun kita jadwalkan dari mulai bubar sekolah itu jam 3:15, kita sholat asar terlebih dahulu dari mulai setengah 4 sampai dengan jam 17 atau jam 5 sore. Jadi maksimal kegiatan itu adalah sampai dengan jam 5 sore. Dan Bapak harapkan ekskul itu hanya tambahan saja, yang pokoknya adalah belajar. Terus nanti juga karena OSIS masa bakti akan habis di tahun ajaran 2019-2020, maka untuk periode 2020-2021 akan dilaksanakan pemilihan OSIS dan semua akan terlibat dari mulai kelas 10, 11 dan 12. Dan pemilihan OSIS melalui LDKS ataupun pemilihan secara langsung nanti akan dilaksanakan baik menggunakan Google Meet ataupun Google Form dan seterusnya. Nanti metode-metodenya akan kita share kepada seluruh warga yang SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Terus satu lagi, kalian yang sudah memiliki seragam SMA silahkan digunakan atau dipakai. Jadi setiap kalian pembelajaran secara daring, kalian tetap harus menggunakan seragam, ya, harus menggunakan seragam karena biar adanya suatu keseragaman. Jadi walaupun kalian berada di rumah, kita tetap melaksanakan pola pembelajaran, ya, dan mematuhi semua tata tertib yang ada. Terus yang terakhir sekarang pengenalan wali kelas. Nanti kalian yang masuk ke jurusan desain grafika, wali kelasnya adalah Bapak Muhammad Namsir, SPDI. Ya,
Mungkin kemarin 5 hari ke belakang kalian waktu melaksanakan MPLS sudah sering melihat ya dan mendengar bahwa ini adalah Bapak Muhammad Dafsir yang ada di sebelah kiri saya ya. Nah, terus untuk kelas 10 RPL 1 nanti yang wali kelas 10 RPL 1 itu adalah Ibu Epa SPD. Oke. Ini adalah wali kelas 10 RPL 1. Ibu Epa ini mengajar bidang studi matematika. Ini ya. Jadi kalian ingat-ingat nanti yang masuk jurusan RPL 1 ini wali kelasnya adalah Ibu Epa yang mengampu pelajaran matematika. Selanjutnya wali kelas 10 RPL 2 Bapak Agus Haryanto STM-Kon. Nah, ini kalian lihat dan perhatikan. Nanti yang masuk jurusan RPL 2 wali kelasnya adalah Bapak Agus Haryanto. Ya. Selanjutnya jurusan AKL. Nah, AKL 1 wali kelasnya adalah Bapak Endrianto Trilaksono yang tadi menjadi pembina AKL ya. Kalian masih ingat ya? Nah, ini adalah Bapak Endrianto. Yang selanjutnya kelas 10 AKL 2. Ini adalah Ibu Wiwin Mustikayana SPD. Beliau mengampu pelajaran bahasa Inggris. Jadi nanti yang kalian masuk ke 10 AKL 2, Ibu Wiwin menjadi wali kelasnya. Ya, ingat-ingat. Jadi nanti kita akan share nomor telepon dan seterusnya dan akan membuat grup WA. Yang terakhir adalah kelas 10 AKL 3 adalah Bapak Indra Batara SPD. Kalian yang masuk ke AKL 10 AKL 3 wali kelasnya adalah Bapak Indra Batara. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi ingat-ingat kalian semua tadi dari jurusan DG, RPL dan AKL. Terima kasih Pak Indra. Demikian sosialisasi dari kesiswaan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua masih menyimak? Oke, selanjutnya adalah sosialisasi dan penyampaian informasi dari Kepala SMK Sangkuriang 1 Cimahi, Bapak Dr. Samsuri SPD MPD. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, meskipun berada di rumah, kami sangat menatap muka-muka wajah-wajah kalian penuh dengan keceriaan. Dan mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku, Bapak ingin berikan penekanan tentang tadi Bapak Endrianto Trilaksono selaku ketua jurusan AKL atau akuntansi sekaligus juga koordinator penjurusan. Bapak meyakini bahwa kalian begitu masuk berniat untuk masuk ke SMK Sangkuriang 1 Cimahi, labelnya sekolahnya judulnya adalah SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Ingat itu ya. Dan ketika kita meyakini seperti itu, adapun yang ada di dalam ada jurusan-jurusan itu tetap ada di bawah naungan SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Bapak pernah ke tempat sebuah perusahaan datang dan begitu Bapak datang di sana ada yang menyambut, ternyata adalah dia perkenalkan diri, Pak masih ingat saya tidak? Ternyata alumni. Pak saya adalah dulu jurusan OTKP. Dia bilang AP. Sekarang di mana? Saya di bagian produksi Pak di tempat kerja. Oh bagus Bapak bilang. Suatu saat kembali Bapak hadir juga datang di sebuah minimarket. Dan ternyata menghampiri juga datang, Pak masih kenal saya tidak? Saya hampiri dan saya katakan, aduh banyak sekali alumni yang Bapak harus hafal. Kenalkan saya Sinta dan seterusnya. Saya tanya, bagian apa sekarang? Saya bagian kasir Pak. Jurusan apa dulu? RPL Pak.
semua jurusan-jurusan yang ada di SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Ketika kita ada di tempat kerja, dimanapun kita bisa dan siap bekerja. Ingat gitu ya. Jangan meyakini bahwa kalau saya tidak masuk jurusan ini, saya tidak bisa sukses. Tadi yang Pak Tri curangkan, bahwa banyak sekali anak-anak SMK yang sukses. Jadi Bapak ingin meyakinkan pada kalian, di jurusan manapun kalian harus siap untuk mengikuti belajar dengan baik. Siapa anak-anakku? Tunjukkan tangannya siap dengan angkat tangan. Ayo, tangannya mana? Tangannya mana? Ayo, kalau belum nanti Bapak tandai. Siap begitu. Tangannya angkatkan tangan. Suaranya masuk Pak Bagus? Masuk ke sana ya mereka ya? Ya. Siap untuk mengikuti jurusan apapun? Siap. Oh, ada yang geleng-geleng kepala. Patri tandain itu Patri. Ya, ada yang geleng-geleng kepala itu. Ya, anak-anak, sekali lagi Bapak ingin yakinkan bahwa di jurusan manapun SMK itu 3 poin pokok. BMW, ya, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Dengan seperti itu artinya kita punya kesempatan yang sama. Ketika kalian menekuni suatu bidang tertentu, itu bagian dari dalam rangka spesifikasi kemampuan kita. Tapi ingat anak-anak, bahwa varian atau banyaknya ragamnya ketika kalian lulus SMA, SMK, dan melanjutkan, ternyata juga banyak sekali yang memiliki program yang kemudian agak melenceng dengan di SMK-nya. Mereka ada yang kuliah kemudian misalkan di sini jurusannya PKP, begitu kuliah dia masuk jurusan bahasa Indonesia, jurusan bahasa Inggris. Loh, kalau seperti itu sesuai enggak dengan jurusan OTKP? Tentu kesesuaiannya lebih spesifik kepada bidang pekerja. Sementara bahasa Indonesia, bahasa Inggris adalah bidang umum. Jadi Bapak katakan, dimanapun kalian nanti masuk jurusan, terima dengan baik. Yakini bahwa itu yang terbaik. Terakhir, ada kata dan bahkan ini harus menjadi keyakinan kita orang Islam. Ada sesuatu yang dianggap baik oleh kita, tapi belum tentu baik di pandangan Allah SWT. Ingat ini anak-anak ya. Ketika kita meyakini seperti itu, maka keputusan apapun yang kita peroleh itu tidak lepas dari bimbingan atau menjadi takdir dari Allah SWT. Maka jangan maksakan diri. Demikian. Terima kasih dan sekali lagi tetap sehat, jaga kesehatan di rumah, kalian jaga jarak, cuci tangan, dan selalu waspada terhadap orang-orang yang suspek sehingga kalian tetap berada di rumah yang terbaik untuk jaga kesehatan kita bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Terima kasih. Demikianlah rangkaian kegiatan sosialisasi program belajar di rumah. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan ini serta siswa-siswi kelas 10 yang berada di rumah. Ibu sampaikan lagi, tolong jangan keluar dari grup MPLS sampai ada kelas terbentuk ya, sekali lagi ya. Dan kalau bisa nomor jangan sampai diganti-ganti. Oke. Terima kasih atas perhatiannya semua. Sampai bertemu pada kegiatan daring selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Diteruskan. Di setting.